cahaya yang selalu beriku ilmu-ilmu. Sebanyak motivasimu selalu kurasa dalam setiap kuliahku. Kaulah dosenku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan nasihat-nasihatmu. Selanjutnya, saya berdiri di sini pada kesempatan kali ini menjadi wisudawan S2 terbaik adalah menjadi bukti bahwa dengan kejujuran kita bisa, bahkan bisa menjadi yang terbaik. Catat itu. Karena apa? Ternyata ada mudorot yang berkepanjangan. Apabila kita mendapatkan ijazah D3, S1, ataupun S2, mungkin ujiannya dengan bersikap curang atau tugas akhirnya dengan meminta bantuan jasa atau teman, maka bila kita mendapatkan ijazah itu dan ijazah itu kita gunakan untuk mendaftar pekerjaan dan diterima, maka nafkah atau rizki yang kita dapatkan dari hasil keringat kita yang asalnya halal bisa berubah menjadi tidak halal atau paling tidak berkurang nilai kehalalannya. Iya, seperti halnya dengan makanan. Makanan yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram apabila cara memperoleh ataupun cara mengolahnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana dengan kita yang hanya dihadapkan untuk mendapatkan ijazah yang belum bisa menjamin kita sukses, yang belum bisa menjamin kita menjadi kaya raya. Tetapi apabila kita sudah tergiur menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang tinggi, untuk mendapatkan ijazah, maka apa yang akan terjadi ketika kita nanti sudah menjadi pejabat yang langsung dihadapkan dengan uang? Jadi teringat kisah Dr. Aminah Gurib Fakim. Beliau itu presiden dari negara Mauritius. Mauritius adalah negara kecil di benua Afrika. Tidak memiliki sumber daya pertambangan ataupun minyak. Tetapi negara itu mampu memberikan pendidikan gratis dari sekolah paling dasar hingga perguruan tinggi. Kisah ini memberikan pesan kepada kita bahwa untuk menghancurkan sebuah negara tidak perlu bom atom, tidak perlu roket antar benua, tetapi cukup dengan merendahkan kualitas pendidikan di negara tersebut dan membiarkan pelajarnya berbuat curang. Pasien mati di tangan dokter yang lulus dengan curang. Bangunan-bangunan yang roboh di tangan insinyur yang lulus dengan curang. Kerugian harta yang banyak di tangan akuntan yang lulus dengan curang. Agama mati dan buta di tangan tokoh agama yang lulus dengan curang. Bahkan menyebarnya kebodohan di antara peserta didik dan tidak semangat belajar di tangan guru-guru yang lulus dengan curang. Astagfirullah. Selanjutnya, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ya, kuliah 6 tahun, masa kesan-pesannya hanya 5 menit, tidak adil. Ya, sebuah kisah. Ada seorang mahasiswi semester 5 saat S1, tepatnya pada tahun 2019. Dia itu ditugaskan oleh kampusnya untuk mengikuti sebuah simposium internasional. Ternyata mewujudkannya di seminar internasional itu,
presenternya itu kebanyakan adalah doktor dan profesor dari Asia dan kebanyakan dari Jepang. Ternyata teman-teman, di akhir ceritanya yang mendapatkan the best presenter pada simposium internasional itu bukanlah profesor atau doktor yang di sana, tetapi mahasiswi yang semester 5 ini. Tetapi apakah kalian tahu, ternyata mahasiswi ini terus saja menangis, tidak berhenti, sudah mengusap air matanya kembali bercucuran. Terus seperti itu, sampai profesor asal Jepang bertanya kepada profesor asal Malaysia, itu anak kenapa? Kenapa menangis terus? Profesor Malaysia menjawab, dia itu merasa beruntung bisa bersama dengan orang-orang hebat di sini. Tapi, apakah teman-teman tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mahasiswi itu? Ternyata dia menangis dalam hatinya berkata, "Ya Allah, aku bisa mendapatkan hal yang mustahil. Tetapi di mana orang tuaku?" Itu yang dirasakan oleh mahasiswa itu. Kalian tahu siapa sebenarnya mahasiswa itu? Tidak lain adalah yang kalian lihat saat ini di podium. Teman-teman, ya benar, orang tua saya bercerai ketika saya usia 2 tahun. Sejak saat itu saya hanya bersama kakek dan nenek. Semoga ibu saya, almarhumah ibu, meninggal tahun lalu. Semoga saat ini sudah mendapatkan tempat yang nyaman di sisinya. Mohon doanya, semoga kelak saya bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua saya. Dan di ruangan ini, saya bersama kakek saya yang selalu menguatkan saya. Dan juga ada seorang bapak yang baik jauh-jauh dari Jogja. Kami dipertemukan oleh Allah tahun 2021. Beliau menganggap saya sebagai putrinya. Hadir juga di sini beserta istri. Teman-teman, kata Profesor Ton, ini bukanlah aib, tetapi ini adalah sebuah ironi yang apabila diceritakan akan dapat membuka hati bagi pendengarnya. Dari kisah ini, saya berharap saya bisa membuka hati teman-teman untuk bersyukur. Teman-teman yang sudah diberikan fasilitas oleh orang tua, saya merasa sedih ketika melihat para mahasiswa kuliah ternyata hanya untuk menghamburkan uang orang tuanya. Padahal telah mendapatkan fasilitas yang begitu banyak dari orang tua. Maka dari itu teman-teman, marilah kita semangat dalam dunia pekerjaan nanti untuk membahagiakan kedua orang tua di dunia. Dan jangan lupa pula amanah dalam pekerjaan supaya tidak menjadi pertanggungjawaban juga untuk orang tua di akhirat nanti. Setuju? Kalian ingin menjadi orang sukses? Maka jadilah pribadi yang baik sebelum sukses. Terakhir, saya ingin meniru trik dari seorang anak kecil. Anak kecil itu ketika meminta sesuatu supaya tidak dimarahi, maka memintanya di depan banyak orang. Dulu saat saya masih kecil, saya tidak meniru ini. Tetapi kali ini saya akan meniru untuk kebaikan. Bapak Rektor, saya ketika S1 menjadi wisudawan terbaik mendapatkan beasiswa S2. Saat ini menjadi wisudawan terbaik S2, bolehlah dapat beasiswa S3, Pak Rektor. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mlaku-mlaku maring Banyumas, aja kelalen tuku getok sokaraja. Cekap semanten saking kula, nggih Mbak, Mas. Mugi-mugi manfaat kagem kula lan kalian sedaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.